Seluas lebih kurang 17 hektar lahan tidur dimanfaatkan oleh kepala desa dan seluruh elemen masyarakat Gampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Penggarapan awalnya dilakukan tahap demi tahap, mulai dari pembersihan pembangunan bahu jalan dan penggarapan berbagai lahan pertanian seperti sayur-sayuran, padi, sampai membudidayakan tambak ikan seperti ikan lele dan ikan nila. Adapun program tersebut bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan hadirnya lumbung pangan desa. Berawal dari ingin memajukan desa, Safrizal, Kepala Desa Kuta Padang, memutar pikiran untuk membuka lahan yang tak terpakai, menggarap dan membangun berbagai keperluan pangan di Desa Kuta Padang. Ia bersama aparatur Gampung Kuta Padang juga telah menjalankan strategi yang masih dalam tahap pengerjaan pertumbuhan desa ke depan dengan menciptakan ikon objek wisata di lokasi taman lahan pangan desa tersebut dengan membangun fasilitas seperti kafe dan pentas seni budaya bagi pemuda dan pemudi yang kreatif. Bergerak dari sebuah kerisauan melihat kondisi kekinian di mana banyak anak-anak kita, terutama generasi muda, juga para sarjana itu nggak tahu mau buat apa, karena kurangnya tersedia pentas untuk mereka, ruang untuk mereka untuk berkreasi. Apalagi kita di desa perkotaan seperti di Gampung Kuta Padang ini. Kemudian juga sesuai dengan instruksi pemerintah pada hari ini, ketika kondisi Indonesia pada hari ini yang lagi getol-getolnya mengoptimalkan pemulihan ekonomi nasional dan menolakkan kemiskinan, yang salah satu programnya adalah ketahanan pangan, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengantisipasi kelangkaan pangan. Nah, bergerak dari situlah kita membuat sebuah rembuk bersama tokoh masyarakat, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, ternyata di kota, terutama Kuta Padang, itu sangat luas masih lahan tidur yang memang tidak dimanfaatkan, baik itu milik masyarakat maupun milik desa. Nah, untuk itu makanya kita buatlah program ketahanan pangan dengan pemanfaatan lahan tidur yang ada di Gampung Kuta Padang yang luasnya hampir 17 hektar. Yang saat ini seperti kita lihat bahwa sudah mulai kita laksanakan, yang sudah mulai kita garap sudah mencapai 5 hektar lebih dari target 9 hektar. Nah, untuk itu kita juga mengajak berbagai elemen masyarakat juga untuk hadir, untuk mau bersama-sama untuk mendukung program ketahanan pangan di Gampung Kuta Padang, seperti contohnya kita ada rumah pangan PKK Bineka, yang itu memang ibu-ibu. Tadi kita lihat sendiri bagaimana hari ini sudah ada kebun sayur mayur, kemudian juga ada perikanan air tawar, kemudian juga sudah mulai ditanam padi dan tanaman-tanaman lainnya. Yang intinya bahwa tidak lain dan tidak bukan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat, terutama masyarakat rentan, dan juga mengurangi pengeluaran biaya kebutuhan hari-hari, terutama kebutuhan dapur. Betulnya kita melakukan optimalisasi yang tujuannya nantinya akan dapat menghasilkan yang lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Termasuk kita padukan dengan pembangunan terintegrasi. Kita sudah punya embrio sudah kita buat semacam ini, yang notabene-nya hanya sedikit kita gunakan dana desa di bidang ketahanan pangan, dan alhamdulillah banyak swadaya bantuan-bantuan dari masyarakat. Dan insya Allah ke depan kita akan integrasikan dengan dinas-dinas terkait, baik dinas badan dan kantor, baik di kabupaten, provinsi maupun APBN insya Allah. Warga desa setempat juga mengaku sangat bangga dengan kehadiran lahan tersebut, seperti yang dikatakan Abdurani, salah seorang warga Kota Padang. Ia sangat mengapresiasi kinerja dari kepala desa dan aparatur Gampung Kota Padang. Kalau pendapat saya sungguh bangga ini, yang tidak pernah dilakukan oleh daerah-daerah yang lain. Dulu semasih saya baru-baru buat rumah di Jalan Malim Liwa ini hutan semua hutan semua. Tapi alhamdulillah begitu beliau jadi PJ
Gampung Kota Padang itu ber-PJ ya. Lahan-lahan tidur ini dibuat sedemikian rupa, sehingga masyarakat, jangankan masyarakat Kota Padang, masyarakat lain datang mari berduyun melihat bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh Pak Safrizal. Kalau kita lihat membantu ya ada juga kebanyakan, lebih banyak yang membantu daripada yang ngomong-ngomong di warung ini ya. Memang ada pro dan kontra. Ya, kalau orang ingin membangun pasti pergi menolong mari. Ya, contoh kita lihat dari aparatur Gampung pun saya lihat Tuaput hampir tiap hari sini. Ada 2 wakil Tuaput hampir tiap hari di sini buat ini jembatan ini. Sehingga kan dengan mudah kita berjalan. Ini hampir tiap pagi ini sedemikian rupa. Apalagi Dandim, Kapolres hampir tiap hari datang kemari melihat suasana di lokasi inilah, lokasi pangan ya. Harapan ke depan saya mengharap sekali, saya sebagai warga Gampung Kota Padang mengharap sekali Pak Kecil terus bersemangat ya, bersemangat sehingga bersinergi dengan masyarakat Kampung Kota Padang. Itu harapan saya. Agar masyarakat mungkin yang sudah tahu, marilah kita bahu-membahu menolong Pak Kecil. Karena beliau tidak mengharap sesuatu, mengharap sekali Kampung Kota Padang ini harus maju. Sehingga menjadi contoh di Kabupaten Aceh Barat ini, inilah satu-satunya Kampung Kota Padang yang bisa melakukan Gampung Pangan ya. Safrizal juga berharap agar nantinya dengan kehadiran program-program tersebut, pemuda desa setempat agar lebih bisa produktif dan kreatif. Ia mengajak seluruh generasi untuk ikut berpartisipasi dalam membangun desa dengan ilmu-ilmu di bidang masing-masing. Karena nantinya pemuda Gampung Kota Padang akan menjadi pelaku utama dalam membangun desa. Awalnya mungkin sebagian dari masyarakat melihat ini mereka pesimis, wajar karena mungkin kondisi lokasi yang kita garap ini bukan mudah, karena hutan agak padat yang ditumbuhi dengan semak-semak yang tumbuhan besar, bukan tumbuhan kecil. Memang ada 1-2 agak pesimis, tapi pada hari ini mungkin sudah mulai optimis. Nah, permasalahan 1-2 mungkin di masyarakat wajar-wajar saja ada yang mungkin beda pendapat. Tetapi bagi kami itu menjadi satu cambuk, itu menjadi satu energi bagi kami untuk terus mewujudkan program ketahanan pangan ini secara maksimal insya Allah. Dan kami meyakini bahwa nantinya kawan-kawan juga warga pasti insya Allah ketika melihat hasil pasti akan mendukung hampir 100% insya Allah. Harapan kita jelas bahwa dan juga amanah agama sendiri, kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Nah tentunya kita akan mendorong pemuda-pemuda ini menjadi pelaku utama nantinya. Pelaku utama dalam mengelola berbagai kegiatan di rumah pangan PKK ini. Dan juga kita membuat kegiatan yang sifatnya produktif dan kreatif. Kita tidak mau pemuda-pemuda kita menjadi pemuda yang asik dengan proposal-proposal. Nah, semacam itu. Kita mau pemuda-pemuda kita dia punya kreativitas dan produktif. Tentunya dengan keilmuan-keilmuan yang mereka punyai. Ibu-ibu Gampung Kota Padang juga sangat merasa bersyukur dengan adanya lahan ketahanan pangan tersebut. Angel mengaku ibu-ibu Kota Padang setidaknya bisa membantu ekonomi dikarenakan mereka bisa menyisihkan belanja dapur. Alhamdulillah dengan hadirnya ketahanan pangan di Gampung Kota Padang ini dapat membantu ibu-ibu kita di dapur, terutama dengan adanya sayur mayur dan juga perikanan di ketahanan pangan Gampung Kota Padang ini. Juga di sini kita bisa merasakan kalau misalnya kebersamaannya itu lebih terasa karena adanya gotong royong ini. Dan harapan ke depan semoga ketahanan pangan di Gampung Kota Padang ini dapat dicontoh oleh gampung-gampung lainnya dan juga semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apa pesan kepada Pak Gici? Pesan kepada Pak Gici, semoga terus amanah dalam menjalankan tugasnya dan semoga dapat terus mengembangkan di Gampung Kota Padang ini hal-hal terutama di ketahanan pangannya. Kepala Desa Kota Padang juga berharap kepada pemerintah agar setidaknya
dapat memperhatikan dan selektif dalam melihat usaha-usaha atau desa untuk disalurkan bantuan agar nantinya bisa tepat sasaran. Melihat kondisi sebetulnya kita butuh sampai 3-4 mata anggaran. Tetapi ketika pada hari ini kita melihat, saya berterima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada warga Kampung Kota Padang, juga kawan-kawan di luar yang memang mensupport terus secara kuat. Saya yakini bahwa hanya dengan 1 tahun ini insya Allah kita launching. Di Februari paling telat insya Allah kita launching, Februari 2023 insya Allah. Ya, harapan untuk pemerintah sangat jelas. Mungkin selama ini kita semua tahulah bagaimana kondisi pada hari ini. Terlepas dari kondisi COVID dengan penguncian regulasi yang mengunci dana, tapi itu bukan satu alasan. Harapan kita bahwa berbagai dinas lebih peka dalam hal lebih selektif dalam memberi bantuan kepada kelompok usahakah, kepada kampungkah. Jangan sifatnya bantuan-bantuan yang insidentil yang akhirnya masalah tidak pernah terselesaikan karena tidak tepat sasaran. Nah, kenapa tidak? Yang sudah punya embrio itu dibina secara berkelanjutan dan terus menerus, itu saja. Dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Yusmadi melaporkan.